Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membacakan berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini, marilah kita masing-masing berdoa secara pribadi. Pada kebaktian Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 9.00 WIB, kita menggunakan liturgi khusus Hari Pendidikan GKE. Pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Ari Nopiani STH, dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKE Yerusalem. Pada kebaktian Minggu tanggal 9 Mei 2021 pukul 9.00 WIB, pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Santi Miawati MTH, dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKE Yerusalem. Bagi anggota jemaat yang mau mengikuti katekisasi CD, masih dibuka pendaftarannya. Formulir pendaftaran bisa diambil di kantor BPH Majelis Jemaat GKI Yerusalem lantai 2 setiap jam kerja. Pembelajaran katekisasi CD dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9.00 WIB di kantor BPH Majelis Jemaat GKI Yerusalem lantai 2. Demikian diinformasikan. Diinformasikan kepada orang tua anak-anak SPA yang belum masuk ke grup SPA bisa menghubungi pengurus SPA. Kontak ketua SPA ada di berita jemaat untuk mengirimkan tugas dan absen ibadah SPA. Demikian diinformasikan. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur, akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penetua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala puji syukur bagi Allah sumber hikmat dan pengertian yang telah memberkati kita sampai saat ini. Hari ini kita berkumpul, berhimpun memuji dan menyembah Tuhan Allah dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis yang kita rayakan di tengah pandemi virus corona yang belum juga berakhir. Pendidikan bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi pendidikan adalah tempat terlaksananya proses perubahan kehidupan yang di dalamnya terkandung nilai, kerjasama, dan kompetensi. Situasi pandemik ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Kiranya melalui perayaan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis dengan tema kehadiran Roh Kudus memampukan untuk menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi momentum yang berharga bagi kita untuk meneguhkan panggilan gereja menjadi berkat dalam dunia pendidikan. Dengan mengerjakan sungguh-sungguh dan melihat kesempatan yang terbuka di tengah kesulitan ini. Kita percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan melaksanakan panggilan suci di tengah dunia menjadi terang, di tengah kegelapan, pengetahuan dan hikmat saya meyakini bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amsal 111 ayatnya yang ke-10. Mari kita bersama-sama berdiri memuji nama Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 280, bait 1 dan 3, takut akan Tuhan.
berpeganglah pada didikan. Janganlah melepaskan peliharaan dia, karena dialah hidupmu. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan yang melindungi engkau. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nats pembimbing. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes pasal 14 ayat 26. Marilah jemaat sekalian, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 97 bait 1 dan 3, Roh Kudus kuatkanlah kami. Roh Kudus kuatkanlah kami jadi saksi Tuhan di dalam dunia. Roh Kudus kobarkanlah api kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa. Kuatkanlah kami jadi saksi dalam dunia penuh kuasa gelap. Roh Kudus pancarkan cahaya ilahi-Mu untuk kami mengabdi padamu. Litani syukur dan pengharapan. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah kesehatan yang mendatangkan kebahagiaan serta kesempatan untuk hidup, sehingga kami dapat melayani dan menolong orang lain. Semoga dengan kesehatan tubuh sungguh-sungguh membawa kesehatan jiwa kami. Dengan demikian kami dapat memuliakan dan memberi kesaksian mengenai nama-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu di tengah situasi sulit yang dialami umat-Mu, selalu terbuka kesempatan dan pintu-pintu kebaikan. Kiranya kami sungguh-sungguh dapat menggunakan setiap kesempatan yang terbuka untuk belajar dan menambah pengetahuan bagi perubahan hidup kami seperti yang Engkau inginkan. Kami bersyukur kepadamu karena kami merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis. Kiranya kami dapat menjadi murid-Mu dengan cara menjalankan peran kami sebagai apapun yang Tuhan utus serta percayakan bagi kami. Sebagai pendidik, kami dapat memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dan baik. Sebagai pelajar, kami sungguh-sungguh belajar dan memanfaatkan penggunaan teknologi yang menjadikan kami memiliki kompetensi dan keterampilan yang paling penting di abad ini dengan belajar mandiri. Tolong kiranya supaya para praktisi pendidikan dan pemerintah
serta gereja segera melakukan transformasi pendidikan, membuka ruang dan kesempatan melalui berbagai macam metode dan cara untuk menghadirkan berbagai program pembelajaran yang menjawab kebutuhan. Ketika ruang-ruang kelas tertutup, maka Tuhan telah membuka bagi kami kesempatan belajar di dalam rumah dan keluarga, sehingga kami dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan di tengah keluarga, sebagai orang tua yang dapat mendidik putra-putri kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga seisi rumah kami mengenal Engkau dan takut kepadamu. Amin. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami memohon belas kasih-Mu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Berita anugerah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 6 sampai 13. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 48, Kemuliaan bagi Bapa. Petunjuk hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti terdapat dalam kitab Amsal, pasal 15 ayat 31 sampai 33. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jemaat sekalian diundang untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Nats Almanak GKE diambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 22 ayat 25 sampai dengan 31. Dengan perikop, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ayat 25, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu,
Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Jemaat sekalian, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 268, bait 1 sampai bait yang kedua. Hai dengarlah anakku. Ibu bapak yang berada di rumah, firman Tuhan pada pagi hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan GKE. Adapun firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE terbit di kitab Perjanjian Baru Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang berkuasa di dalam kehidupan kami saat ini, kami bersama sidang jemaat yang berada di rumah, baik yang berada saat ini, bersama-sama hendak mendengar pembacaan dan pelayanan firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang senantiasa memampukan kami saat ini, agar apa yang kami baca, kami dengar saat ini Tuhan, memampukan kami untuk menjalani hidup dan hari-hari kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini hamba-Mu ambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu
agar apa yang disampaikan hamba-Mu saat ini Tuhan, Tuhan yang mengurapi mulut dan bibir hamba-Mu, biar Tuhan yang berkuasa saat ini, sehingga firman yang disampaikan hamba-Mu pagi hari ini senantiasa memampukan kami dan sidang jemaat, bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi sebagai pelaku firman dalam hidup dan kebersamaan kami. Bersabdalah Tuhan pagi hari ini, karena kami bersama-sama persiapkan hati pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian indah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Salam. Ibu bapak yang berada di rumah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Minggu ini kita diawali bulan 5, bertepatan kita merayakan Hari Pendidikan GKE. Tugas seorang pendidik tidaklah mudah. Pendidik di sini adalah guru. Ia bertugas mendidik dan mengajar orang yang belajar atau murid. Mendidik berarti memberikan dan menanamkan nilai-nilai yang baik dan positif untuk membentuk sikap, perilaku dan perbuatan hidup seseorang, sehingga ia menjadi yang baik dan benar. Sedangkan mengajar berarti memberi dan menanamkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang rusak jadi baik, yang bengkok jadi lurus, yang cemar jadi suci, yang kotor jadi bersih, yang salah jadi benar, yang putus asa jadi berpengharapan, yang masa depan suram menjadi masa depan yang cerah. Ibu bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus dalam nas kita saat ini, Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapa pengusahanya. Ungkapan ini adalah ungkapan yang sangat menarik. Istilah anggur atau pokok anggur sangat familiar dengan hidup orang Israel. Hari-hari mereka itu menjadi warna yang mudah dipahami
dalam usaha, ada dalam pesta. Itulah manfaat anggur dalam kehidupan bangsa Israel. Anggur dan kebun anggur, anggur yang baik dan seterusnya. Ibu bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Ketika digambarkan pohon anggur itu Kristus, ranting itu murid-murid, dan orang percaya, dan Allah lah pengusahanya. Karena itu Yesus untuk menyelamatkan umat manusia, Ia melepaskan diri dan mengosongkan diri dari keilahiannya menjadi manusia. Maka Allah dari sorga adalah Allah sang pemilik sesuatu, menyatakan dirinya di dalam Kristus yang menjadi manusia. Karena dialah pokok di mana segala sesuatu hidup oleh Dia. Karena Dia, di luar Dia tidak ada yang hidup. Karena itu ibu bapak yang diberkati Tuhan, kalau Yesus pokok anggur dan ranting adalah orang percaya, ranting tidak bisa hidup apabila ia lepas dari pohon. Jadi ialah pohon kehidupan. Pokok anggur dan sumber hidup untuk rantingnya. Pokok itulah yang menjelajah ke tanah, kesetaraan duniawi. Itulah yang akan kita dapat. Sebaliknya jika kita minta kesejahteraan dalam kerajaannya, kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Karena itu pagi hari ini ibu bapak sidang jemaat yang berkati Tuhan, bertepatan hari pendidikan GKE, marilah kita belajar melalui firman Tuhan pagi hari ini. Karena Yesus pokok anggur yang benar bagi kehidupan kita. Tanpa kita menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan pagi hari ini, kita tidak akan pernah memiliki kehidupan. Karena kita diperlihatkan melalui firman saat ini, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan seperti ranting kalau tidak menempel ke pohon, tidak menempel ke pokok anggur tadi. Bagaimana ia memiliki kehidupan? Seperti itulah dengan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita senantiasa di dalam hidup dan kebersamaan. Bagaimana kita menempatkan diri kita? Bagaimana kita yang mengatakan sudah bertobat? Kita harus memperlihatkan gaya hidup kita. Ingat ibu bapak sidang jemaat, biarpun begitu banyak orang datang ke Tuhan, biarpun banyak orang datang ke gereja, seperti Tuhan mengatakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena itu hati-hati dalam hidup kita. Biarpun kita melakukan apa saja dalam hidup kita, tetapi lihat dari buahnya. Dari buahnya lah kita melihat apa pertobatan kita dalam hidup kita. Karena itu ibu bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan, biarlah pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Kita senantiasa dalam hidup dan kebersamaan kita. Mari kita bergandeng tangan. Mari kita saling mendukung satu dengan yang lain. Bertepatan hari pendidikan GKE ini, biarlah kita saling memberi semangat, motivasi yang baik, agar pendidikan GKE semakin maju. Agar kita boleh melihat buah-buah yang baik. Karena itu, marilah kita bergandeng tangan, melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak dan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak yang berada di rumah, dan kita yang hadir pagi hari ini, dan yang ada di rumah, kita tetap setia di dalam Tuhan,
tetap menjalani hidup kita dengan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Engkaulah yang menolong kami saat ini ya Tuhan. Mampukan kami memahami kehendak-Mu saat ini. Biarlah Tuhan saja yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup dan kebersamaan. Ampunilah kami ya Tuhan. Jika selama ini kami menjalani hidup kami hanya berdasarkan kehendak kami, tidak berdasarkan kehendak Tuhan. Jika kami merasa kuat, kami tidak menyadari bahwa kami adalah kuat karena Tuhan. Jika kami lemah, sadarkanlah kami bahwa kami memerlukan Tuhan di tengah kelemahan kami. Biarlah Tuhan dalam situasi apapun kami saat ini, kami belajar bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kami. Kami belajar bahwa situasi apapun yang kami hadapi, bahwa kami dalam hidup memiliki kesabaran, ketenangan dalam menjalani hidup. Karena kami bisa hidup saat ini, bukan karena kuat gagahnya kami, tetapi karena Tuhan menyatakan kasih di tengah hidup kami. Karena Tuhan memampukan kami hidup hingga saat ini. Kami bisa bernapas karena Tuhan. Kami bisa sehat karena Tuhan. Kami bisa bertahan hingga saat ini karena Tuhan. Tuhan sangat baik bagi hidup kami. Tuhan sudah melakukan apa saja untuk hidup kami. Karena itu ya Bapa yang baik, apalah kami di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah, yang tidak sempurna. Karena itu saat ini ya Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang senantiasa memampukan kami agar menjalani hidup dan hari-hari kami. Kami bertindak dengan pertolongan Tuhan. Kami berkata dengan perkataan yang dari Tuhan. Kami berpikir yang dari Tuhan. Agar segala sesuatu yang kami lakukan semuanya baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalah kami ini di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh pakai kami saat ini. Kalau Tuhan boleh pakai hamba saat ini. Kalau Tuhan boleh pakai penatua diakon, sang leader, pemain musik, guru agama, pembersih gereja, siapapun kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh pakai kami. Biarlah Tuhan di tengah hidup kami. Apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah baik dalam hidup kami. Sudah Tuhan perlihatkan kami bisa bertahan hari ini. Itu karena Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di dalam hati kami. Biarlah kuasa Tuhan yang sedang saat ini bekerja di dalam ruangan ini. Sehingga tidak ada kuasa apapun yang mengganggu kami, pikiran kami, perkataan kami Tuhan. Sehingga firman yang sudah disampaikan hamba-Mu pagi hari ini benar-benar bekerja di dalam hati ibu bapak sidang jemaat, baik yang berada di rumah, yang hadir pagi hari ini. Biarlah firman itu yang berkuasa mengubah hidup kami menjadi lebih baik, sehingga kami tetap menghasilkan buah yang baik, buah yang memperlihatkan kebaikan, damai sejahtera di dalam hidup dan kebersamaan kami. Berkati bangsa dan negara kami agar tercipta damai sejahtera. Bertepatan Hari Pendidikan GKE ya Tuhan, biarlah kasih kebaikan Tuhan menyertai pendidikan yang ada di GKE, sekolah yang di bawah naungan GKE, agar senantiasa benar-benar maju, berkualitas, melahirkan anak didik yang tangguh,
anak didik yang takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas damai sejahtera-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami saat ini. Biarlah kehendak Bapa yang jadi pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Namun sebelum itu, dengarkanlah nats pengantar persembahan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita kembali lagi bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu untuk menopang pelayanan gereja-Mu. Supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 197, bait 1 sampai dengan persembahan selesai dikumpulkan, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar
pengutusan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan patutlah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang telah memberkati pelayanan gereja Kalimantan Evangelis untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Panggilan kita adalah mewujudkan anggota jemaat GKI yang misioner. Panggilan misioner ini menyangkut seluruh bidang kehidupan. Salah satunya adalah panggilan bidang pelayanan pendidikan. Kiranya hari ini tekad dan semangat kita dibaharui untuk semakin tekun melakukan kehendak Allah. Berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tiada